Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nah, saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Oke, siang ini saya coba akan membahas masalah eh, apa namanya, yaitu masalah jejak digital. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kok tidak dari pihak kepolisian meminta data kepada pihak seluler untuk meminta data percakapan di antara saksi-saksi yang ada, percakapan baik satu hari atau sesudah pasca kejadian, satu hari sebelum kejadian dan satu hari pasca kejadian. Ada yang bertanya seperti itu, kenapa aku tidak dilacak setiap handphone yang ada di setiap saksi itu diperiksa? Tidak, tidak segampang yang kita bayangkan bahwa pihak seluler tidak segampang akan memberikan data percakapan kepada pihak kepolisian, termasuk sekalipun kepada pihak kepolisian. Karena selagi yang ada di data seluler adalah hanya percakapan telepon dan SMS. Hanya itu saja yang ada data di sana. Dan memang betul untuk masalah data percakapan itu memang bisa disimpan oleh pihak seluler, bisa sampai jaraknya kurang lebih 10 tahun ya. Nah, apakah bisa dari pihak kepolisian meminta data percakapan? Ternyata tidak segampang yang dikira. Pihak seluler tidak akan memberikan data percakapan kepada pihak kepolisian ya. Kalau uh, seseorang yang disangkakan, maksudnya seseorang yang diminta data seseorang itu, kalau seseorang itu belum terindikasi keterlibatan. Andaikan orang itu sudah ada keterlibatan, kemudian dia sudah jadi tersangka, maka pihak seluler akan memberikan data percakapan itu. Dan itu pun tidak semua akan diberikan. Akan diminta adalah per case-nya, waktunya. Misalkan per tanggal berapa, jamnya jam berapa. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan semua percakapan akan diberikan. Kenapa? Seluler adalah bukan alat negara. Ya, mereka adalah bisnis ya. Jadi mereka hanya bisa membantu, tapi mereka juga menjaga image mereka karena akan berkaitan dengan bisnis. Mereka tetap mempertahankan image perusahaannya, ya, perusahaan selulernya, agar tetap diminati oleh pelanggannya. Maka yang paling penting adalah daripada seluler adalah menjaga privasi seseorang. Kalau misalkan sekarang bisa saja begitu saja, misalkan dari pihak kepolisian meminta data percakapan, kemudian serta-merta dikasihkan oleh pihak seluler begitu saja, ini kan akan memunculkan nanti image di masyarakat, oh berarti gampang dong kalau gitu, gampang aja disadap dan sebagainya. Nah, ini kan berkaitan lagi dengan bisnis, berarti ini tidak menjaga privasi perusahaan ini, sehingga orang akan lari kan dari perusahaannya. Nah, ini yang dijaga oleh pihak seluler. Jadi pihak seluler tidak sembarangan memberikan data-data yang ada di mereka, termasuk sekalipun kepada pihak kepolisian. Nah, tadi kembali lagi bahwa satu akan memberikan adalah kalau dia sudah terindikasi atau jadi tersangka. Kedua adalah itu pun harus kasusnya yang harus di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun pihak seluler tidak akan memberikan ya. Jadi harus yang kasus yang hukumannya di atas 5 tahun baru pihak seluler akan memberikan, seperti itu. Nah, juga tadi adalah dilihat dari harinya, waktunya. Jadi tidak semua percakapan akan diberikan, seperti itu. Nah, itu adalah standarisasi daripada seluler karena memang ada undang-undangnya, yaitu undang-undang telekomunikasi ya, seperti itu. Jadi tidak sembarangan juga pihak seluler akan memberikan kepada pihak kepolisian. Nah, juga begini, buat pihak kepolisian juga kan ini jadi juga
tidak segampang itu dia meminta juga ke pihak seluler, karena kan ini berkaitan dengan institusi berkaitan dengan image daripada institusi Polri ya. Mereka juga tidak segitu. Mereka akan berjuang dulu kan, seperti itu. Akan berjuang dulu secara maksimal. Jadi tidak akan meminta begitu saja ke pihak seluler untuk meminta bahan daripada data percakapan tersebut. Nah, jadi itulah seputar masalah jejak digital, yang dimana kenapa kok tidak pihak kepolisian tidak minta saja langsung ke pihak seluler. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan, bahwa memang pihak seluler pun tidak akan memberikan begitu saja kepada pihak kepolisian mengenai data percakapan SMS terkait itu, karena mereka juga menjaga privasi mereka, menjaga privasi pelanggan agar privasinya sangat dijaga kerahasiaannya. Ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan pelanggan nantinya. Berapa persen pelanggan percaya dengan seluler itu karena dia menjaga daripada privasi. Itu kan yang penting. Kalau sudah privasinya tidak terjaga, ya nanti pelanggan pada lari semua dong kalau begitu. Nah, itu kan karena ini berkaitan dengan perusahaan, bisnis ya. Nah, seperti itu. Jadi saya mewakili, atau tadi ada dari komentar yang mengatakan bahwa kenapa Bang kok tidak pihak kepolisian tidak mengambil data percakapan dari pihak seluler seperti itu. Ya, itu tadi saya jawabannya, bahwa tidak segampang yang kita perkirakan, bahwa semua juga ada aturannya, ada hukumnya, seperti itu. Demikian siang ini saya membahas masalah digital, masalah percakapan, kemudian SMS, kenapa tidak diminta langsung kepada seluler. Semoga bisa bermanfaat. Demikian, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kasus ini cepat terbongkar, cepat terkuak. Di awal Februari ini apakah ada info yang bagus dari pihak kepolisian? Apakah akan adanya rilis dari pihak kepolisian? Kita berharap semoga ada rilis dari pihak kepolisian. Dan ingat bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, karena Tuhan Maha Melihat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.